Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. قال الإمام أحمد بن حسين بن رسلان في كتابه الزبد صفوة الزبد نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال وشعرا ومعطفا تعاهدي واجلب وثلث وبيمنى كبتدي وتتبع الحيض بمسك والولا مسنونه وظهور الجمعة كلا عيدين والإفاضة الإسلام والخصف والاستسقاء والإحرام دخول مكة وكف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجم. Di sini dijelaskan penyempurnaan daripada sunnah-sunnah mandi. Dalam pertemuan lalu kita bahas bahwasanya termasuk daripada sunnah-sunnah mandi adalah membaca bismillah, kemudian mensucikan atau membersihkan najis terlebih dahulu, kemudian berwudu dengan sempurna, kemudian berniat ketika berwudu tersebut orang itu satu di antara dua, apakah mempunyai hadas besar atau mempunyai hadas kecil ataukah tidak. Kalau seandainya orang tersebut mempunyai hadas kecil, maka dia berwudu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala seperti biasa. Adapun orang tersebut apabila tidak mempunyai hadas kecil, ya, kalau seandainya ada seseorang punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil, misalnya dia tidur dalam keadaan mutamakkin maq'adatahu minal ardi, kemudian ketika tidur kemudian dia bermimpi bertemu bidadari sehingga keluar mani, maka dia mempunyai hadas besar namun tidak mempunyai hadas kecil. Kemudian dia mandi, sebelum mandi disunahkan untuk berwudu. Bagaimana niatnya berwudu tersebut? Niatnya adalah nawaitul wudu'a li ada'i sunnatil ghusli. Saya niat berwudu untuk menjalankan sunnahnya wudhu. Begitu. Kemudian dalam pertemuan lalu juga kita bahas masalah apabila seseorang berniat di dalam mandinya lebih dari satu, apakah niatnya wajib saja atau sunnah saja, atau bagaimana persaannya digabungkan antara sunnah dan wajib. Maka disebutkan wa inna wa fardhan wa naflan hasala, apabila dia berniat dalam mandinya berniat untuk menghilangkan hadas besar ditambah dengan mandi sunnah, maka hasala kedua-duanya hasil, dapat pahala fardu dan juga sunnahnya. Wa sya'ran wa mi'tafan ta'ahadi, kemudian termasuk daripada sunnahnya mandi adalah membasuh rambut dengan sempurna. Ya, yang disebut sini ta'ahud. Apa itu ta'ahud? Ya, menyempurnakan, benar-benar diteliti dengan seksama rambut dan lekukan-lekukan tubuhnya terbasuh dengan sempurna, ya, sehingga banyak daripada seseorang itu menggunakan sampo. Sebenarnya apakah wajib seseorang itu menggunakan sampo ketika mandi wajib? Tidak wajib. Tidak wajib menggunakan sampo, itu tidak wajib. Yang wajib adalah membasuh rambut dengan sempurna, ya. Namun karena biasanya seorang perempuan itu rambutnya panjang, ya, kalau seandainya tidak memakai sampo nantinya bau itu rambut, sehingga dia sekalian keramasan, sekalian memakai sampo supaya rambut yang basah tersebut tidak bau apek sehingga baunya wangi. Jadi permasalahan sampo atau keramas ketika mandi wajib tidak diwajibkan, ya, tidak ada unsur wajib. Apakah termasuk sunnah? Ya, apakah termasuk sunnah? Sunnahnya itu ta'ahud. Sunnahnya itu meneliti dengan seksama air itu mengenai seluruh bagian rambutnya. Itu yang terpenting. Kalau seandainya dia memakai sampo atau keramas agar wangi, ya, itu hanya sebagai media untuk mendapatkan
rambut yang wangi saja, bukan up rambutnya. Karena biasa beda dengan orang laki. Orang laki rambutnya pendek, sehingga kalau misalnya mandi berkali-kali juga dia menjadi masalah. Kalau ini apalagi musim lockdown, pada smackdown semua ini. Musim lockdown pada smackdown. Begitu. Sehari berapa kali? 5 kali. Waduh, kasihan. Habisin keramas, habisin sampo. Begitu. Apakah wajib pakai sampo? Ya nggak wajib. Yang wajib itu membasahi daripada rambutnya. Adapun kalau seandainya dia memakai sampo, itu hanya sebagai penyempurna daripada mandinya dia agar rambutnya tidak bau apek saja. Begitu. Makanya ketika ada seorang ditanya, mana yang lebih baik? Seorang perempuan itu memakai rambut yang panjang atau rambutnya pendek? Ya. Maka perempuan itu kalau belum berumah tangga rambutnya panjang bagus, tapi kalau sudah berumah tangga mendingan pendek. Ya, mendingan pendek. Kenapa? Kalau mendingan pendek, ya mandi berkali-kali nggak ngabisin sampo. Mandi berkali-kali nggak ngabisin sampo. Beda kalau rambutnya panjang, samponya banyak ngabisin. Begitu. Jadi wa sya'aran wa mi'tafan ta'ahadi. Ya, termasuk daripada sunnahnya mandi adalah meneliti bahwasanya lekuk tubuhnya dia, ya, di bawah ketiaknya dia, di perutnya dia, di pusarnya dia, ya. Jadi semuanya itu dipastikan terkena air semuanya. Itu termasuk sunnah. Wadluk, begitu juga sunnah daripada mandi adalah adalah. Siapa sih? Berapa? Yang nonton berapa? Wadluk. Yang selanjutnya adalah ad-dalak. Dalak itu bagaimana sih ad-dalak? Ad-dalak itu adalah ketika mandi mengguyurkan air ke badannya, kemudian dia dibarengi dengan tangannya tersebut untuk mengusap atau mengikuti aliran air tersebut. Jadi memastikan bahwasanya air itu benar-benar sampai kepada kulitnya. Itu yang dimaksud dalak. Ya, bukan memijit-mijit, enggak. Bukan. Namun dalak itu adalah ketika air diguyurkan ke badannya dia, ya, kemudian orang tersebut memastikan dengan tangannya, ya, memakai tangan, media tangannya, sehingga dipastikan bahwasanya semua air tersebut sudah membasahi semua anggota badan orang tersebut. Ada hukumnya sunnah. Watalif, dan juga menigakalikan. Setiap basuhan, mulai membasuh rambutnya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, disunahkan untuk membasuh 3 kali. Dibasuh lagi dengan sempurna, kemudian basuh lagi dengan sempurna, basuh lagi dengan sempurna 3 kali. Wabiyum nakab tadi kemudian dimulai dengan arah kanan. Bagaimana tuh cara mandi? Nah, cara mandi yang benar dan sunnahnya mandi itu membasuh bagian yang kanan terlebih dahulu, kanan depan. Dibasuh kanan depan, ya, kemudian kanan belakang, ya, kanan depan, kemudian kanan belakang, kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Itu sunnahnya begitu. Jadi dibasuh kepala, setelah basuh kepala kemudian basuh depan bagian kanan dulu dibasuh, kemudian bagian belakang, kemudian bagian kiri depan, kemudian bagian kiri belakang. Berbeda dengan mandinya jenazah, memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah langsung dari kanan depan, kemudian kanan kiri depan langsung, karena biar mudah untuk digabungkan, ya. Karena dalam keadaan berbaring, ya, kemudian dibasuh kanan, basuh kiri langsung. Berbeda dengan orang yang masih hidup ketika mandi, sunnahnya itu kanan dulu, yang kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, kemudian disempurnakan. Itu sunnahnya seperti itu. Itu sunnahnya mandi. Wabiyum nakab tadi dimulai daripada anggota yang kanan, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun. Rasulullah SAW itu suka dengan memulai yang kanan terlebih dahulu. Begitu. Wa tutbi'ul haidha bimiskin. Nah, ini yang penting bagi seorang perempuan, ya.
atau seorang suami yang menginginkan, mengidam-idamkan kebahagiaan yang lebih daripada istrinya, ya. Bagaimana caranya? Wa tutbi'ul haidha bimiskin. Ketika seorang perempuan setelah selesai daripada haidnya, ya, jadi diteliti terlebih dahulu seorang perempuan ketika ingin mandi apakah masih haid apa enggak. Bagaimana cara menelitinya, mengetahui kalau dia sudah suci daripada haid atau belum? Ya, diambil, dikapas, masukkan ke kemaluannya. Kemudian setelah dimasukkan, apakah masih ada bekas merah atau enggak, atau basah atau tidak? Kalau seandainya sudah kering, ya, berarti sudah bersih. Kalau masih basah, berarti masih keluar darah, dihukumi haid. Begitu. Jadi seorang perempuan yang dihukumi haid itu bukan berarti keluar darah setiap waktu, setiap saat keluar terus, enggak. Ya, darah keluarnya bukan seperti kencing. Kalau seperti kencing habis tuh darah, tapi keluar merembes. Ya, setelah itu, setelah bersih, setelah merasa tidak ada yang keluar, coba dipastikan. Ya, karena paling sedikit-sedikitnya seorang perempuan haid itu 1 hari 1 malam. Biasanya ya 6 hari atau 7 hari, berarti 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu atau 6 hari atau 7 hari tersebut, ya, darah dia berhenti. Ketika sudah berhenti, coba dipastikan lagi. Ya, coba dilihat dengan kapas. Ambil kapas, ini kapas nih. Ya, seperti ini. Atau kapas yang beneran. Ya, ini kan sebagai media aja. Ya, dipastikan. Kemudian dimasukkan ke dalam. Ya, dimasukkan ke dalam. Setelah dimasukkan ke dalam, ya, akan ketahuan. Setelah masukkan ke dalam, nah, ketahuan nih keluarnya masih merah apa enggak, masih basah apa enggak. Kalau seandainya masih basah, berarti termasuk masih dihukumi haid. Kalau seandainya sudah bersih, maka sudah dihukumi bersih. Begitu. Di masa-masa tertentu, ya, baik itu masa 6 hari, 7 hari, atau paling lambat 15 hari. Begitu. Nah, kemudian kalau seandainya sudah yakin bahwasanya dia sudah bersih daripada haidnya, sekarang gantian. Sebelum mandi, ya, ambil minyak misik. Wa tutbi'ul haidha bimiskin. Ya, ambil minyak misik yang asli, yang wangi. Ada namanya minyak misik toharoh, wangi, ya, dan lumayan panas. Ya, ambil tuh minyak wangi, ya, kemudian taruh di dalam farji perempuan, kemaluannya, dimasukkan ke dalam. Ya, dimasukkan, bukan di depannya, bukan di depannya sini lah, bukan di depannya, di dalamnya sehingga ini bereaksi panas. Ya, begitu, sehingga wanginya minyak tersebut, ya, masuk ke dalam. Benar-benar wangi itu perempuan, ya, benar-benar wangi, bukan apek, bukan bau, ya, tapi benar-benar wangi. Sehingga Islam itu memperhatikan hal yang seperti ini untuk memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Seorang perempuan, ya, yang punya suami ingin lebih membahagiakan kepada suaminya, coba, ya, setelah berhenti dari haidnya, ya, ambil minyak misik, cari minyak misik yang wangi, baik itu minyak misik tohara atau minyak misik yang lainnya, ya, diambil kemudian dimasukkan ke dalam farjinya. Ketika sudah bersih daripada haid tersebut, dimasukkan ke dalam farjinya. Ketika dimasukkan ke dalam farjinya, ya, maka ini termasuk sunnahnya Rasulullah, sehingga minyak wangi tersebut, ya, memberikan dampak yang baik, ya, dan menambah kesuburan bagi seorang perempuan tersebut. Jadi perempuannya semakin subur. Jadi boleh dicoba bagi orang perempuan yang memang rahimnya, ya, kurang subur, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun belum punya anak, coba seperti ini. Barangkali rahimnya tidak subur. Ketika digunakan seperti ini, sunnahnya Rasulullah, insya Allah perempuan tersebut semakin subur rahimnya, ya, semakin disayang suami, ya, karena rahimnya subur, dan juga memberikan kenikmatan kepada seorang suami. Ya, ada hukumnya sunnah, diajarkan dalam Islam. Ya. Jadi wa tutbi'ul haidha bimiskin. Ya,
Jadi setelah selesai daripada haidnya disempurnakan dengan minyak misik, kemudian baru setelah beberapa jam udah menyerap, ya, bahkan wanginya itu dia masuk menyatu dengan dia, karena rahim itu masuk jadi mengolah semuanya wangi, hatta mulutnya wangi, ya, yang dikasih dalam yang mulut yang bawah, ucapan yang wangi dari atas wangi juga begitu. Ya, karena hukumnya sunnah wangi, bukan baunya apek, bukan baunya tidak enak, ya, becek, menghilangkan keputihan, ya, kebecekan, ya, dalam diri seorang perempuan agar dia lebih disayang oleh suaminya, ya, pokoknya begitu, ya. Ada hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jadi waktu bil haid miskin. Kalau laki-laki bagaimana? Ya, laki-laki nggak usah, nggak usah memakai karena memang tidak haid. Yang haid adalah seorang perempuan, begitu. Cari minyak misik yang wangi. Ya, ada misik taharah, ada misik yang memang yang lebih mahal, lebih bagus, sudah begitu. Walwila, ya, juga sunnah daripada mandi tersebut adalah alwila. Apa itu alwila? Alwila itu sekaligus ketika mandi, ya, maksudnya jangan setengah-setengah, nyicil terlebih dahulu, ya, mandi malam-malam setengah badan, kemudian nanti agak siangan dikit setengah badan lagi, ya, maka yang seperti ini tidak mendapatkan sunnah. Apakah sah mandinya? Sah. Apakah wajib niat lagi ketika dia menyempurnakan mandi? Tidak wajib, ya, karena sudah berbarengan dengan niat yang pertama tadi, digabungkan dengan niat yang pertama, begitu. Jadi hukumnya sunnah alwila, hukumnya sunnah di dalam mandi tersebut. Setelah kita mengetahui mandi yang wajib, ya, disebabkan penyebab mandi yang wajib, kemudian syarat mandi wajib, kemudian sunnah mandi, ya, sudah diajarkan semuanya. Kemudian ada namanya mandi sunnah. Kalau tadi sunnah mandi, kalau ini mandi sunnah. Kapan itu mandi disunahkan? Ya, kalau mandi itu wajib karena 6 hal, ya, karena hubungan suami istri, karena keluar mani, kemudian karena haid, karena nifas, karena wiladah melahirkan, dan juga karena ada kematian, karena dia meninggal dunia. Dengan 6 ini diwajibkan untuk mandi, ya. Kemudian ada sunnah mandi, ya, dalam beberapa hal kita disunahkan untuk mandi. Apakah wajib? Nggak wajib, tapi sunnah untuk mandi. Kenapa demikian? Ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, ya, caranya Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah SAW itu mandi sunnah tersebut? Masnunuhu huduru jum'atin. Yang pertama adalah untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, ini hukumnya sunnah. Mandi untuk menghadiri sholat Jumat hukumnya sunnah, bukan wajib, ya, bukan wajib, begitu. Man tawadda'a yaumal jum'ati fiha wa ni'mat wa man irtasala fal ghuslu afdal. Kalau seandainya di hari Jumat kemudian dia hanya wudu saja, bagus. Tapi lebih bagus lagi, lebih afdal lagi apabila dia mendatangi sholat Jumat, ya, sebelumnya mandi terlebih dahulu. Ya, ini berarti khusus laki-laki. Perempuan mana? Enggak. Karena memang perempuan tidak disunahkan untuk menghadiri sholat Jumat, bahkan tidak wajib dan juga tidak disunahkan, sehingga tidak ada hubungannya dengan perempuan. Yang diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat adalah seorang laki-laki, sehingga yang disunahkan untuk mandi adalah seorang laki-laki. Karena memang sholat ketika di hari Jumat yang disunahkan itu seorang yang wajib untuk sholat Jumat, ya, sehingga untuk huduru Jum'ah, untuk menghadiri sholat Jumat. Berbeda dengan Idul Adha atau Idul Fitri, nantinya akan kita bahas. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, seseorang mandi itu karena hari Idul Fitri, karena hari Idul Adha, sehingga dianjurkan kepada siapapun, baik itu laki, perempuan, kecil, besar, semuanya dianjurkan dan disunahkan untuk mandi. Adapun yang sholat Jumat, untuk mandi Jumat ini yang disunahkan adalah orang yang memang diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang diwajibkan untuk sholat Jumat sebelum hadir dianjurkan terlebih dahulu sunnah untuk sholat Jumat, sholat untuk mandi, ya, terlebih dahulu. Ya. Kapan itu waktunya? Waktu untuk mendapatkan sunnah
di hari Jumat itu mulai dari terbit fajar. Mulai dari terbit fajar sampai sholat Jumat. Bahkan disunahkan untuk mengqadha apabila dia tidak sempat untuk mandi sebelum sholat Jumat, maka disunahkan untuk mengqadha mandinya. Begitu. Disunahkan untuk qadha mandi. Kemudian kila idaini, yang kedua adalah disunahkan untuk mandi menghadiri salat hari Idul Fitri dan Idul Adha. Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya begitu. Bagi orang yang mau menjalankan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau seandainya dia tidak ingin melakukan salat Idul Fitri, apakah tetap disunahkan untuk mandi? Tetap disunahkan untuk mandi. Karena memang Idul Fitri Idul Adha itu lil farah, untuk kebahagiaan di hari tersebut. Ya, bahkan seorang perempuan yang sedang haid pun ya dianjurkan untuk mandi. Ya, bergembira di hari tersebut. Diperbolehkan. Begitu. Kapan itu waktunya masuk mandi untuk salat Idul Fitri Idul Adha? Salat mandi untuk hari raya Idul Fitri Idul Adha itu masuk mulai binisfil lail, ya tengah malam. Ya, tengah malam jam 12 itu sudah mulai disunahkan untuk mandi. Ya, kapan tuh hadir salat Idul Adha Idul Fitrinya? Nanti setelah subuh. Tapi disunahkannya mandi sudah mulai binisfil lail, sudah disunahkan untuk mandi. Boleh dan sah mendapatkan sunnah kalau seandainya dia mandi setelah nisful lail. Begitu. Wal ifaqatu, dan waras. Ifaqah itu waras. Waras dari apa? Waras dari penyakit gila atau waras dari ayan misalnya. Ya, setelah dia waras maka disunahkan untuk mandi. Ya, ifaqah itu apa namanya? Waras atau apa namanya? Sembuh dari penyakitnya. Penyakit dalam kasus ini dari gila atau setelah epilepsi, disunahkan untuk mandi. Al-Islamu, begitu juga ketika masuk Islam. Ketika masuk Islam disunahkan untuk mandi. Jadi seorang non muslim atau seorang kafir ketika mau masuk Islam, ya, atau setelah masuk Islam, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Tidak wajib untuk mandi, namun sunnah saja. Begitu. Kemudian juga al-khasfu, ketika ada gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana rembulan. Sebelum mendatangi sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan, maka dianjurkan untuk terlebih dahulu mandi terlebih dahulu. Kapan waktunya mandi? Waktu mandi untuk gerhana, ya, ketika sudah mulai ada gerhana. Sampai kapan? Sampai sempurna gerhana tersebut selesai. Maka sudah tidak disunahkan lagi untuk mandi. Istisqa, begitu juga disunahkan untuk menjalankan sholat istisqa, mandi terlebih dahulu. Yang sebelum dia menjalankan sholat istisqa, dia mandi terlebih dahulu. Ada hukum sunnah. Intinya apa? Intinya di sini nanti akan ada kesimpulan bahwasanya disunahkan mandi itu apabila ingin menghadiri perkumpulan yang memang di situ ya ada jamaah banyak, ya, sehingga di situ disunahkan untuk mandi terlebih dahulu agar tidak menyakiti orang muslim yang lain. Dengan apa? Dengan baunya kita, ya, dengan keringatnya kita. Tapi ketika kita mau masuk dalam perkumpulan mereka, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berwangi-wangian terlebih dahulu. Jangan sampai masuk di dalam perkumpulan dalam keadaan apek, dalam keadaan bau. Ini tidak termasuk ajaran daripada Islam. Wal ihram, dan juga ketika mau ihram, ya, baik itu lil haji maupun umrah, ketika mau ihram maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Setelah mandi
ya, mandi, kemudian sholat 2 rakaat lil ihram, baru nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Jadi disunahkan mandi terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu baru berniat untuk ihram lil haji maupun lil umrah, baik untuk haji maupun umrah. Ada hukumnya sunnah. Dukhulu Makkah, mau masuk Mekah disunahkan untuk mandi dulu, ya, biar wangi. Jadi mau masuk Mekah disunahkan untuk mandi. Wukufu Arafah, ingin masuk ke Arafah, ya, mau wukuf di Arafah disunahkan untuk mandi, ya, karena di situ ada perkumpulan banyak daripada kaum muslimin, supaya tidak bau badannya dia, ya. Orang lain pun tidak terganggu dengan baunya kita. Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Wukufu Arafah, ketika di hari 9 daripada Dzulhijjah, ya, orang-orang yang menjalankan ibadah haji mereka semuanya bertolak dari Mekah menuju ke padang Arafah. Nah, ketika mau masuk ke padang Arafah itu terlebih dahulu disunahkan untuk mandi, ya, disunahkan untuk mandi. Waramyu, dan juga ramyu Jumratul Aqabah, ya, di hari raya, atau ramyu ayam tasyrik, ya, untuk melempar jumrah di hari tasyrik, ya, ula wusta aqabah, semuanya ketika dia mau melempar jumrah disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Wal mabit bi Muzdalifah, juga ketika mabit di Muzdalifah. Kapan itu mabit di Muzdalifah? Nginep di Muzdalifah itu di malam 10 daripada bulan Dzulhijjah, setelah dari Arafah, ya, pulang, ya, sore-sore atau malam itu mampir terlebih dahulu di Muzdalifah. Ketika mau masuk di Muzdalifah dalam keadaan capek, lemah, letih, lesu, dianjurkan untuk mandi agar semangat lagi. Disunahkan untuk mandi. Wa ghuslu man ghassala maitan, dan disunahkan juga mandi bagi orang yang setelah memandikan mayit, ya. Setelah memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Kenapa demikian? Karena seseorang yang telah meninggal dunia, dia nggak punya ruh, nggak punya ruh. Ketika dia tidak punya ruh, kemudian kita pegang orang tersebut, ya, itu menjadikan badan kita lemes. Dia menyedot kita, ya. Maksudnya, jadi ketika orang memandikan mayit itu biasanya habis itu lemes. Karena apa? Karena memegang jasad yang tanpa ruh. Sehingga untuk mengembalikan daripada tenaganya dia, ya, dianjurkanlah dan disunahkan untuk mandi setelah memandikan mayit, setelah memandikan jenazah, ya, disunahkan untuk mandi. Bahkan khilaf bainal ulama mana yang lebih afdal, apakah mandi sholat Jumat atau mandi setelah memandikan mayit yang lebih afdal. Ada yang mengatakan mandi setelah memandikan mayit itu lebih afdal, lebih kuat lagi kesunahannya daripada mandi untuk menghadiri salat Jumat. Ini khilaf bainal ulama. Kama lidakhilil hammami, begitu juga bagi orang yang masuk ke hammam. Jadi maksud hammam di sini bukan kamar mandi biasa, ada. Dan maksud hammam di sini adalah sauna. Ya. Tahu sauna? Diuap, mandi uap. Ya. Setelah mandi uap itu biasanya lemes. Ya. Setelah mandi uap karena tenaga banyak terkuras energinya. Jadi lidakhilil hammam bukan orang yang masuk ke hammam, bukan kamar mandi saja, tidak. Tapi yang dimaksud lidakhilil hammam, orang yang masuk hammam itu adalah orang yang masuk dalam sauna kalau sekarang itu. Ya. Jadi mandi uap. Setelah mandi uap maka banyak keringat keluar. Nah, setelah dia mengeluarkan banyak keringat, maka disunahkan untuk mandi. Untuk mandi. Begitu. Jadi jangan setelah uap kemudian bau keringat langsung bermain atau bertemu dengan orang, enggak. Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Jadi semuanya bersih. Auman hujima, atau orang yang setelah hijamah, setelah bekam, ya, dianjurkan untuk mandi. Jadi setelah bekam dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena setelah bekam itu lemes, darah diambil, disedot, ya.
Bagaimana cara mengembalikan stamina kita? Dengan mandi. Dengan mandi maka akan kembali stamina seseorang. Yang tadinya lemes, darahnya habis, ya karena disedot, kemudian dia mandi terlebih dahulu, itu hukumnya sunnah. Jadi beberapa keadaan kita dianjurkan untuk mandi, ya, untuk mandi. Begitu. Wal ghuslu fil hammam jaza lidz-dzakar ma satri auratin wa ghadin lil basar. Bagaimana hukum masuk ke pemandian sauna? Bagaimana hukum mandi? Hukumnya masuk, boleh enggak? Ya, masuk mandi pemandian uap atau mandi sauna. Bagaimana hukumnya? Wal ghuslu fil hammam jaza lidz-dzakar. Bagi seorang laki-laki diperbolehkan. Ya, jadi mandi uap bagi seorang laki-laki diperbolehkan. Jaza, diperbolehkan. Tapi dengan syarat masatri auratin, disyaratkan harus menutup auratnya. Laki-laki mulai dari pusar sampai lutut itu auratnya dia, maka wajib untuk ditutup. Yang kedua, wa ghadinil basar, dan juga bisa memejamkan mata daripada melihat aurat-aurat orang lain. Ya. Kalau seandainya dia masuk ke hammam, karena banyak daripada orang-orang yang masuk ke hammam tidak memakai atau tidak menutup aurat dengan benar, hanya memakai CD doang, celana dalam doang, sehingga ada paha yang kelihatan, ada aurat. Ya. Ente boleh masuk ke situ, tapi dengan syarat ente bisa menutup mata daripada melihat hal yang tidak diperbolehkan tersebut, itu aurat. Apalagi kalau seandainya mandinya bareng laki dan perempuan. Ya. Kalau ada ikhtilat seperti itu, ada hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk daripada mandi di kolam renang. Ya, mandi di kolam renang. Bagaimana hukumnya? Sama seperti ini. Bagi seorang laki-laki, kalau kalangan laki-laki semuanya silahkan monggo, tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya di situ ada laki, ada perempuan, ada hukumnya haram. Ikhtilat bainar rijal wan nisa, ada hukumnya haram. Ya, haram hukumnya. Kenapa? Karena laki dan perempuan bercampur, kemudian perempuan ada yang pakaiannya tidak menutup semuanya, ya, pakaian renang ngetat semuanya, ya, atau pakaian auratnya tidak tertutup dengan benar, sehingga terjadilah di situ hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandangan yang haram dan sebagainya. Ada hukumnya haram. Laki sama laki silahkan monggo. Tapi kalau seandainya mau menyewa kamar kolam renang, laki khusus laki, monggo silahkan mandi. Perempuan sama perempuan silahkan nanti mandi. Tapi kalau laki sama perempuan, tidak diperbolehkan, kecuali suami istri nyewa kolam renang sendiri, monggo silahkan. Suami istri nyewa kolam renang, bahkan laki sama perempuan kan suami istri, silahkan monggo. Tapi kalau seandainya ya tidak ada hubungan sama sekali, ya ajnabiyat, ada hukumnya haram karena ada ikhtilat di antara keduanya, dan juga ada an-nazar bi syahwah, ya, melihat dengan pandangan syahwat dan lain sebagainya. Begitu. Wa yukrahu dukhulu fihi lin nisa. Adapun bagi seorang perempuan masuk ke pemandian uap, ada hukumnya makruh. Wa yukrahu dukhulu, dan makruh masuk ke hammam lin nisa bagi seorang perempuan. Illa li udhri maradin aw nafasa, kecuali kalau misalnya ada udzur karena dia sakit, ya, karena dia obat-obat masalah, ya, atau karena nifas untuk melancarkan darah keluar nifasnya, maka diperbolehkan. Kalau tanpa udzur ada hukum makruh bagi seorang perempuan untuk masuk ke hammam atau pemandian uap atau mandi sauna. Begitu. Wa qabla an yadkhula yu'ti ujratah, sebelum masuk kasih duit, bayar dulu, jangan ngutang, ya. Walam yujawiz fi ikhtisalin hajatah, dan jangan orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melampaui batas di dalam mandinya. Ya, biasanya ente bayar berapa? 25, 30 ribu, ya, berapa jam kita mandi? Walam yujawiz fi ikhtisalin hajatah, jangan sampai melampaui batas ketika mandi tersebut. Begitu. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika
masuk di dalam pemandian umum, baik itu sauna atau kolam renang. Perlu diperhatikan apakah di situ hanya laki semuanya atau hanya perempuan semuanya, atau ada laki ada perempuan. Kalau ada laki dan perempuan ada hukumnya haram, karena ada ikhtilat baina rijal nisa, apalagi kolamnya desek-desekan, ya, sehingga terjadilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas tentang bab tayammum, bab penjelasan tentang tayammum. Wallahu a'lamu bishawab.